Kota Lamongan, kota sederhana dan bersahaja yang menyimpan banyak misteri dan sejarah masa lalu. Tak diduga di Desa Pataan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, digemparkan dengan penemuan sebuah candi di hutan dan dianggap sakral oleh warga sekitar candi tersebut. Diperkirakan dibuat pada abad 11 atau zaman Kerajaan Airlangga. Tak jauh dari candi terdapat aliran air yang berasal dari sumber mata air yang tak pernah habis. Anehnya, di sebelah candi juga ada hutan jati dan terdapat tumpukan batu seperti makam. Misteri dan sejarah apakah yang bisa kita telusuri kali ini? Tetap di Tribawono Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Malam ini pemirsa Tribawono Channel, kita ketemu lagi dalam acara Telusur Sejarah. Kali ini saya ada di Taman Wisata Airlangga Pataan, Kecamatan Sambeng, Lamongan, Jawa Timur. Di sini terbangun taman yang indah. Kedepannya sepertinya ada potensial untuk lebih banyak dikunjungi wisatawan. Tapi di sini pula ada benda-benda sejarah semacam candi yang konon ada terkaitannya dengan Ratu Raja Airlangga, yang kemungkinan nanti akan kita ungkap bagaimana mestinya, bagaimana pastinya keberadaan candi tersebut. Tapi sebelum itu saya ingin berbincang dulu dengan Bapak Kepala Desa Pataan, Bapak Subakri, ya, yang didampingi dengan Bapak Babinsa dan Ketua Darwis di sini. Monggo Pak Kades, Pak Babinsa. Selamat malam Pak Kades, Pak Babinsa. Di sini kita Tribawono Channel ingin sedikit mengungkap sejarah tentang Airlangga dengan keberadaan candi di Pataan sini. Tapi sejauh ini saya ingin tahu dulu keberadaan Taman Wisata Airlangga ini bagaimana dengan Pak Kades. Iya, Taman Airlangga ini kita bentuk berkat bantuan dari BRIN, Badan Ristek Teknologi Pusat, dan di tahun 2021 kemarin. Dan alhamdulillah terbentuklah Taman Wisata Airlangga di Desa Pataan ini, yang berdiri di atas tanah milik pemerintah Desa Pataan. Jadi kebetulan di sini kita mengelola di luarnya candi. Dari Candi Pataan ini kan yang mengelola nanti dari Pemkab, dari BPCB, atau kita ingin mengelola yang di zona luarnya untuk menjadi taman wisata. Kita untuk sementara ini dibangunlah Taman Wisata Candi Pataan Airlangga ini, dan untuk kedepannya setelah aset jalan itu sudah selesai, sudah bagus semua, nanti mungkin kita tambah lagi mungkin wahana wisata-wisata yang lain, karena ya alhamdulillah di tanah ini, maksudnya di wilayah sini ada tanah kas, tanah milik pemerintah desa, bukan tanah kas desa. Itu yang luasnya ya lumayan 1,5. Nah, 1,5 hektar. Dan ini sangat potensial untuk wisata. Nah, jadi nanti kita kembangkan ke depannya, dan mungkin ada support dari investor-investor yang bisa bekerja sama dengan pemerintah Desa Pataan. Kita membuka seluas-luasnya. Amin. Agar nanti Pataan ini menjadi destinasi wisata dengan basisnya sejarah Candi Patakan
yang notabene peninggalan dari Raja Airlangga. Dan Raja Airlangga ini raja tertua ya, sebelum Majapahit. Oke, terima kasih Pak Kades. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Kades menjadi harapan yang membawa berkah bagi masyarakat sekitar. Amin. Untuk selanjutnya kita ingin ngobrol dengan Mas Wisnu. Monggo Mas Wisnu, agak mendekat sedikit. Mas Wisnu ini Ketua Darwis sama ini ya. Pok Darwis. Pok Darwis. Ya, itu sadar wisata. Kelompok sadar wisata. Kita ingin tahu mungkin sekilas sejarah atau menurut cerita rakyat di sini tentang Candi Patahan yang ada. Mohon dijelaskan pada kami. Ya, kalau sejarah tentang Desa Patakan, Patahan sendiri berasal dari kata pataka, Pak. Yang berarti bisa dikonotasikan dengan bendera perang, seperti itu. Nah, terungkapnya situs Candi Patahan di Desa Patahan ini itu berawal dari teman-teman penggiat sejarah Lamongan untuk membaca prasasti Patakan yang disimpan di Museum Nasional. Ya. Kebetulan pada tahun 2022 kemarin Pak Kades Patahan, Bapak Subagri Cahya Utomo, itu diajak oleh Bapak Bupati untuk berkunjung ke sana. Nah, terkait bangunan situs Candi Patahan sendiri itu terafiliasi dengan sangat dekat dengan masa pemerintahan Raja Airlangga di abad 11, karena pada saat pesta pernikahan Raja Airlangga, waktu beliau itu masih umur 16 tahun, terjadi pemberontakan dari Raja Warawari bernama Wisnu Prabawa. Beliau berkoalisi dengan Kerajaan Sriwijaya yang ada di Pulau Sumatera untuk menyerang kerajaan. Peristiwa itu berhasil membunuh raja pada saat itu yang bernama Raja Dharmawangsa Teguh. Nah, pada peristiwa itu dikenang sebagai masa yang sangat suram, sehingga ada istilah yang menyebutkan Mahapralaya. Gitu. Terus kaitannya dengan Candi Patahan sendiri gimana? Pada peristiwa Mahapralaya tersebut, Airlangga sebelum menjadi raja itu melarikan diri, diantar oleh orang kepercayaannya yang bernama Narotama. Beliau sangat terukur, masa pelariannya sangat terukur dan sangat tertata, memang sengaja untuk melarikan diri ke Patahan. Di sini Raja Airlangga dilindungi oleh pemuka agama atau resi yang sangat sakti. Bahkan beliau itu saking saktinya itu diibaratkan sebagai seorang dewa yang diberi nama Sang Hyang Patahunan. Gitu. Airlangga bertapa di sini, kemudian berguru di sini selama 3 tahun. Kemudian atas dorongan masyarakat Desa Patahan pada waktu itu, Airlangga didorong untuk kembali merebut kerajaannya, mendirikan kerajaannya kembali. Atas bantuan masyarakat Desa Patahan, Airlangga berhasil merebut kerajaannya kembali dan membangun kerajaannya kembali. Gitu. Ya, artinya bahwa pemirsa bahwa warga Patahan ini bukan main-main ya. Artinya warga Lamongan itu sejak dulu memang sudah jiwanya jiwa yang kesatria seperti itu. Tapi untuk lengkapnya nanti barangkali dari Tribawana Channel ini akan mengungkap bagaimana sejarah semestinya termasuk keberadaan Candi Patahan di sini nanti. Terima kasih Pak Situ, Pak Kades, Pak Babinsa atas informasinya. Oke. Pemirsa Tribawana Channel, tadi sudah kita berbincang-bincang dengan Pak Kades, dengan Mas Wisnu, Ketua Pok Darwis Lamongan, yang mengutarakan sedikit tentang apa yang ada di seputar Candi Patahan. Tapi untuk selanjutnya, bahwa apa sebenarnya Candi Patahan dan siapa yang sebenarnya pernah di Candi Patahan, nanti akan kita telusuri lewat cara lain. Saya akan mengundang praktisi operasional
supranatural muda kita, Mas Han, untuk kita ajak berdialog. Monggo Mas Han. Selamat malam. Selamat malam. Kita ketemu lagi dengan Mas Han yang seperti biasa sebagai supranatural dalam penelusuran kita di mana tempat, termasuk kita yang sekarang ini ada di Taman Pataan, Taman Erlangga Pataan di Kecamatan Sampeng Lamongan. Mas Han, begitu Anda memasuki wilayah sini, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda ketahui secara mata batin Mas Han? Mohon dijelaskan pada terima kasih Pak Kapten. Sebenarnya untuk dari segi pataan dan sudut pandang dari metafisika atau hal kebatinan atau hal yang gaib, seluruh wilayah ini adalah satu kesatuan, yang mana ketika kita masuk wilayah ini tetap sama, ada dua penjaga, namanya Dua Rapala. Dua Rapala itu adalah sosok penjaga yang menggunakan senjata gada besar, yang mana sebenarnya dia siap siaga, dan juga bermata yang sangat besar, yang mana ini melambangkan dan juga mengawasi apakah jika kita semua masuk ke Pataan atau masuk tempat ini dengan niatan yang kurang bagus, maka yang dihasilkan juga kurang bagus. Wah. Tapi jika yang masuk berniatan baik, maka yang didapatkan juga hal-hal yang baik dan hal-hal yang positif. Seperti itu. berarti kawasan Erlangga Pataan ini sangar, pemirsa, bahwa di situ tadi dijelaskan ada penjaganya dan sebagainya dengan bentuk dan wujud sesuai dengan mata batin Mas Han. Tapi apa benar ya, di sebelah kiri kita itu kan ada Candi Pataan. Apa memang benar Raja Erlangga atau sebelum jadi Raja Erlangga itu memang pernah ke sini? Begini ya Ben, untuk memang daya potensial energi yang mana tadi sudah dijelaskan sebelumnya, di sini ada yang namanya Erlangga. Memang kata-kata Erlangga itu sebenarnya air yang meloncat, berarti memang dia bisa lolos dari peristiwa yang besar yang mengancam jiwanya dan melakukan penyelamatan diri. Nah, penyelamatan diri itu kemana? Rata-rata itu dia berfokus, memang ada beberapa tempat. Ada kemungkinan di Gunung Pucangan, daerah Jombang, Mojokerto. Tetapi yang memang yang paling kuat untuk energi selain sebagai pelarian untuk menyelamatkan diri, tetapi beliau juga untuk menimba ilmu, menempa dari keahliannya, menambah keahliannya, yaitu bisa dikatakan dulu namanya Gunungan Kendeng. Gunungan Kendeng itu memang secara batin atau secara memang ilmu logika bisa kita lihat itu diapit oleh dua sungai. Yang pertama adalah Sungai Brantas dan Sungai Sulu. Nah, di tengah-tengah ini ada Pegunungan Kapur, yang mana kekuatan tertinggi adalah yang namanya hulu ke hilir. Hulu itu memang dataran yang memang agak tinggi dan memiliki sumber mata air. Nah, rata-rata tempat yang seperti ini sangat cocok digunakan untuk bisa dikatakan meloloskan diri untuk melakukan perencanaan untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya. Betul, Mas Han, bahwa cerita rakyat di sini juga menyebutkan bahwa Candi Pataan ini merupakan tempat persembunyian, entah dari persembunyian waktu Erlangga, entah persembunyian apa. Yang jelas Candi Pataan ini dikenal, dulu-dulunya memang dikenal sebagai tempat persembunyian. Tentu untuk membuktikan dengan segala hal yang disampaikan Mas Han, nanti akan ada semacam mediumisasi yang nanti akan kita ikuti selanjutnya. Monggo untuk melanjutkan selanjutnya. Pemirsa, season berikutnya kita sedang menuju ke Candi Pataan ini yang ada di belakang kita. Namun demikian, sebelum kita mengetahui lebih dalam apa sebenarnya Candi Pataan, kita ngobrol dulu dengan Mas Han sekitar. Mas Han,
sekilas memandang bangunan yang ada di belakang ini, menurut mata batin Mas Hasan, apa yang sudah Anda lihat di sini? Terima kasih Kapten. Yang saya lihat dari sini memang untuk masyarakat kita bilang ini adalah merupakan situs Candi Patakan. Tapi untuk dari sudut pandang metafisika atau hal gaib atau matan batin, di sini bangunan ini memancarkan sebuah sinar yang mana bisa saya artikan, menurut saya itu adalah sebuah bangunan suci di masa lampau. Nah, bangunan suci ini biasanya digunakan oleh beberapa orang dahulu, digunakan untuk menenangkan diri, untuk menambah dari keilmuan orang-orang dulu, seperti itu. Kalau ini merupakan bangunan suci, berarti ini dulunya memang ada peradaban di candi ini, ya? Kalau untuk peradaban, memang bisa sangat mendukung. Kalau kita lihat dari segi fisik, di sini ada bangunan suci, terus ada sumber mata air, dan juga ada sumber daya alam yang begitu banyak waktu dahulu. Nah, kemungkinan juga di sini ada suatu kehidupan, begitu. Melihat sekarang ini, apa mungkin di sini itu ada semacam makam atau tempat apa barangkali? Oke. Untuk menelusuri tentang pertanyaan Kapten, apakah di sini juga ada makam? Karena dulu ada kehidupan, Ya. Ada kehidupan, ada bangunan suci, ada sumber mata air, ada mata pencarian atau sumber daya alam. Nah, apakah ada makam? Zaman dahulu Kapten, untuk makam rata-rata dulu adalah penganut agamanya Hindu, Siwa, dan juga Buddha. Tapi jangan lupa, kalau kita orang Jawa, kita juga punya namanya Kapitayan. Kapitayan itu tidak menyembah, tapi dia percaya bahwa Tuhan itu ada, tan kena kinoyo ngopo. Nah, rata-rata Hindu, Buddha itu rata dibakar, dikremasi, terus abunya kadang dibuang, dilarung atau disimpan. Apakah ada makam? Bisa saja. Kalau memang agamanya Kapitayan, terutama orang-orang Kalang, antara pegunungan Kendeng juga, antara di Apit Dua Sungai, Brantas dan juga Solo, itu juga bisa dikubur. Nah, kalau dari getaran itu saya tangkap, untuk menyesuaikan dengan apa yang saya lihat, apakah di sini pernah ada atau ditemukan yang namanya batu kumoloso. Batu kumoloso itu batu yang asli memang dari sini dahulu, yang memang bentuknya sangat lebar atau luas. Semacam prasasti mungkin? Bukan semacam prasasti, tapi luas. Itu biasanya digunakan untuk mengkubur. Jadi dulu itu bukan hanya dikremasi, ada yang namanya dikubur. Menggunakan yang bagian bawah dikasih batu yang lebar, terus ditutup kanan kiri batu lebar, terus atas tutup batu lebar. Makanya orang dulu ada yang mengatakan orang siapa yang meninggal maka benda-benda yang disukai akan dibawakan juga dikubur, seperti ada tombak, keris ataupun lain sebagainya. Mungkin seperti itu, harus ada data batu kumoloso tersebut. Apa mungkin yang disebutkan tadi, kemungkinan juga di seputaran sini juga termasuk banyak benda-benda pusaka yang lain? Untuk benda-benda pusaka memang banyak. Ada benda-benda pusaka yang memang asli dari alam sini, asli dari hutan, dan juga ada memang beberapa peninggalan dari sini. Nah, nanti bisa kita buktikan dengan beberapa cara mediumisasi atau juga penarikan jika kita memungkinkan dan jika kita diizinkan. Oke, pemirsa, sekilas tadi apa yang disampaikan Mas Han tentang Candi Pataan, bahwa di Candi Pataan ini banyak ragam cerita atau banyak ragam kehidupan yang terjadi di Candi Pataan ini. Untuk selanjutnya kita akan sedikit membuktikan atau barangkali bisa banyak membuktikan pada session mediumisasi. Mari kita ikuti untuk mediumisasi. Monggo. Rayu. Anda siapa? Pratama. Siapa? Pratama. Prapatama. Di sini Anda bertugas apa? Yang jaga di sini ya? Yang dijaga ini namanya candi apa? Candi apa?
Namanya tadi siapa? Namanya tadi siapa? Siapa? Yang keras. Ini namanya candi apa dijaganya? Kita di sini tidak mengganggu ya, kita hanya sekedar ingin mencari informasi. Tolong dijawab dengan apa adanya. Namanya tadi siapa? Prapatama. Di sini tugasnya Anda sebagai menjaga candi. Ini candi apa namanya? Candi apa? Anda biasanya takut ya? Takut sama siapa? Namanya candi apa ini? Bisa diceritakan dulu di sini gimana keadaannya? Kene alas di babat kita di candi iki. Raja Erlangga pernah ke sini? Pernah Di sini masih muda atau muda masih muda? Sama siapa ke sini? diri Sendiri. Terus wujud Anda ini apa? Wujud atau bentuk Anda itu seperti apa? Anda takut sama siapa? Anda usah takut. Di sini kita hanya cari informasi, tidak akan mengganggu. Terus kan dibabat hutannya sini digunakan untuk ini, ada bangunan ini ya. Nah, namanya tadi Erlangga. Terus Erlangga itu selama di sini melakukan apa? Betapa? Ada pengawalnya enggak taruh sini? Ada. Terus ini tadi namanya candi apa? Belum disebutkan. Candi Pataan. Terus Erlangga kok bisa ke sini? Bersembunyi atau melarikan diri atau memang khusus semedi di sini? Terus di sini juga banyak benda-benda pusaka ya? Banyak. Di mana? Di sekitar sini. Boleh kita mengambil, boleh? Boleh ya? Dikeluarkan ya, saya keluarkan ya. Terima kasih atas informasinya. Meskipun sedikit sekali informasi yang didapat ya. Keluar ya. Saya mobilnya. Masih sama nih. Awas, awas.
Paten itu tak nang. Kaiso. Iku akan sing iku akan sing iki akan. Gede. Mas, kene lho Mas, ojo luk kono ketok, luk kene lho. Akak lho iki. Oke pemirsa Tribawana Channel, season berikutnya setelah kita tadi mediumisasi dan penarikan benda-benda yang ada di lokasi ini, kita lanjutkan untuk season kedua, tetap mediumisasi dengan mediator yang lain. Monggo mediatornya.
Rayu. Assalamualaikum. Amit mbak. Nggih. Yo, arep opo? Namanya sinten namanya? Namanya sinten jenengan? Namanya siapa? Namanya siapa? Jeneng. Iya. Namanya siapa? Namanya siapa, Mas? Namanya siapa namanya? Ringin Jati. Dingin Jati. Sampean manggone ning endi, Pak? Ringin Jati nggih. Manggone ning endi sampean? Oh. Boten niku kan terose kan tumpukan saking boto mriku. Berarti sampean iki ning ngene iki nang Oh iya. Oh nang wit kuwi. Sampean usui nang kene. Sudah lama. Berapa tahun? Berapa tahun sampean nang kene? Ono ewonan, ono 500 tahun, 1000 tahun. 1000 tahun. Wujud Anda apa? Wujudnya apa? Wujudnya amen apa? Berupa piye sampean? Singo. Singo. Separuh wong, separuh singo apa singo total? Kewan total. Kewan apa separuh wong? Ya maringin, pripun? Gimana? Tugas Anda kesini apa? Tugasnya sama nang kene apa? Oh, jogo tanah ning kene. Wer ning kene iki kene suci. Oh, no tempat iki. Soal kata masyarakat sini ini tumpuan batanya itu diambil dari sana, Pak. Jadi enggak tumpuan, berarti sama juga untuk daerah ini, pohon ini. Terus apakah ada kaitannya, Mbak? Sampai Joko nang kene, sampai jaga di sini dengan yang ada candi di Patahan situ? Oh, ada. Dulu Mbak ini kan sebangsa makhluk gaib ya. Sampai dulu pernah apakah ada orang yang namanya Erlangga yang kesini? Ya, Raja. Oh iya. Terus Erlangga kesini itu apa yang dilakukan? Apa lama di sini? Suwe ning kene. Ning kene. Toko ning kene. Oleh ibon. Ini minta maaf ya Mbak ya, sebelumnya teman-teman di sini cuman berniatan untuk mencari informasi, dari informasi apakah memang di sini memang benar ada yang namanya Erlangga ke lokasi ini. Terus ada candinya atau situs bangunan di situ ya. Apa dulu itu di sini ada kehidupan, ada perkampungan atau gimana? Ning kene iku ono alas. Terus gimana Pak? Kami ceritakan Pak. Ono
macan ini ngelamar putri. Oh, beliau datang ke sini dengan seorang wanita ya. Ya. Terus di sini kan ada sumber mata air juga, beberapa sumber mata air. Apa dari dulu tuh ada? Ada. Kalau misalkan ada warga sini atau orang yang sini kan biasanya digunakan untuk aktivitas, itu enggak apa-apa, Mas. Kesini enggak apa-apa. Orang apa sing penting ngadine resik tujuannya. Bener. Ning kene kudu duwe tata krama. Foto. Artine tenis resik. Nah, di sini apakah ada beberapa benda peninggalan dahulu? Oke. Bisa ditunjukkan, Bang? Apa nanti saya ambil sendiri apa sampean yang ngambil? Allah senjaga dewi. Yang memang boleh diperbolehkan, Mbak, diambilkan, mungkin bisa diambil lewat jenengan. Bisa nggak apa-apa, Mbak? Nggak bisa. Kalau bisa diambil, kalau nggak bisa, saya cuma ingin mencari informasi aja, Pak ya. Sumber iku sing Erlang. Oh, Erlangga. Sih, Sama Resi, sama ada orang lain berarti ya selain Erlangga ya? Masih. Berarti ini gundukan biasa, Pak? Seperti alas-alas gitu, seperti yang sebelah itu? Nggak ada makam-makam, nggak ada ya? Oh, sini tapak tilas, itu ada candinya. neng kono apa? Apa? Candi. Artritis iki jenenge pakan. Ini sampai yang ngambil atau nggak usah, Mbak? Soalnya kasihan ini nanti terlalu lama panas nanti ya. Dikeluarkan ya? Keluar ya? Keluarkan, Mbak ya. Sama ngambil? Enggak.
Ambil aja ya. Sekarang saya main keluar aja ya. Main keluar aja, tak aja ya. Ngombe nih siapa? Ngombe nih siapa? Sentral aja. Bagus manggung, bisa kok. Mau ngombe. Cukup. Gak usah. Ya kan?
tapi kamera gak terekam. Kamera iya nih kak ketangkep ya. Video.
Aku dikasih ya enggak tahu juga nanti dikasih kan waktu break apa ya semoga buatnya apa jalan kapten. Ini kekuatanmu lu kono. Ya coba. Pemirsa Tribawono channel yang masih setia. Setelah kita melakukan perjalanan panjang pada malam hari ini, banyak terdapat hal-hal yang akhirnya terungkap atau akhirnya diketahui dalam beberapa pelaksanaan ritual yang kita lakukan. Di antaranya tentang candi Pataan sendiri dan hal-hal yang mengikutinya, termasuk tadi dilakukan mediumisasi dan penarikan benda-benda pusaka yang menghasilkan, bisa kita lihat di sini, nanti akan lebih jelasnya akan disampaikan sama Mas Han, supernatural kita yang selalu memberikan wacana-wacana atau pengetahuan yang dilihat dengan mata batinnya. Mas Han, dari penemuan penarikan yang benda-benda ini tadi, barangkali bisa dijelaskan pada pemirsa Tribawono, ada apa atau keterkaitannya dengan lokasi di sini dan keberadaan Candi Pataan, khususnya Raja Airlangga. Mohon dijelaskan. Terima kasih Kapten. Selamat malam. Untuk hasil penelusuran pada malam hari ini, memang kita menguak atau mengungkap beberapa misteri atau sejarah, yang mana di Pataan ini merupakan satu kesatuan, dan kita mendapatkan beberapa informasi dari metafisika. Bisa dikatakan ada data subjektif dan objektif. Subjektif itu merupakan data-data tutur, data-data dari cerita masyarakat, legenda, mistos, dan juga dari mediumisasi. Itu memang data subjektif. Untuk data objektifnya yaitu benda-benda seperti ini. Nah, benda-benda ini merupakan benda-benda yang memiliki kekuatan alam, yang mana bisa dikatakan merupakan sebuah perwujudan kekuatan yang bisa membantu kita dalam mengungkap dalam hal metafisika. Secara kesimpulan, dari ketiga benda ini, yang pertama didapatkan di salah satu sendang sumber mata air yang memang diam, yang kedua di sumber mata air yang bergerak, yang ketiga di sebuah bukit, dan kemungkinan di situ ya saya lihat adalah sebuah petirtaan, sebuah pemandian besar. Lah, yang paling semuanya mewakilkan adalah benda ini. Ini berupa batu, yang mana ada 3 lubang sebenarnya ini. 3 lubang ini sasmita yang sasmito atau sasmita uni atau pendengaran yang saya dapat. 3 lubang ini melambangkan Trimurti. Kalau di kehidupan dulu Hindu Buddha ada yang namanya Trimurti. Trimurti adalah kekuatan kehidupan, yaitu dewa pembuat, pemelihara, dan perusak, yaitu Siwa, Brahma, dan juga Wisnu. Dan ini adalah bisa dikatakan orang Jawa sangkan paran atau awal mula kehidupan. Ternyata di balik ini ada suatu aksara Jawa, yang mana setelah kita kaji, ini bacaannya adalah warih. Warih kalau dalam bahasa kita sehari-hari adalah air atau banyu. Air atau banyu. Lah, banyu ini adalah sebenarnya adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan kalau kita bisa condongkan adalah
kahuripan. Kemungkinan besar juga bisa diartikan satu sisi adalah apakah benar cikal bakal atau sebuah pemikiran atau di sini merupakan wilayah juga dari kerajaan Kahuripan, atau memang ini cikal bakal dari sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh Erlangga. Nah, ketika kita mediumisasi itu yang terakhir itu adalah yang masuk adalah warih ngin jati. Berarti warih itu banyu atau air, jati adalah pohon jati. Sebenarnya dari masyarakat kita dapat informasi kalau sumber mata air itu yang sebenarnya yang ketika kemarau, musim hujan atau musim panas ini tidak pernah surut, Tidak pernah kering. nah, tidak pernah kering. Sumber mata airnya itu sebenarnya berada di daerah ada jati besar, dan kita tidak bisa masuk situ karena ada beberapa tanaman, nanti takutnya merusak. Jadi sehingga kita ngambilnya di alirannya sungai yang sudah kita lakukan ketika penarikan tersebut. Ini kalau boleh tahu Mas Han, kalau saya pribadi kayaknya ini kan kayak model stempel atau apa ya? Iya. Ini mungkin apa semacam prasasti kecil atau apa? Sebenarnya benda seperti ini, Kapten, ini adalah sebuah bentuk perwujudan kekuatan. Mereka ingin menunjukkan ini loh, ini adalah kahuripan atau waris atau banyu. Terus dan ini ada tiga itu dulu pemeluk dulu adalah Hindu Siwa, adalah tiga kepercayaan tersebut. Dan ini adalah sumber kehidupan atau awal mula manusia atau kehidupan itu. Lah kemungkinan gini, apakah di sini selain ada bangunan suci tersebut memang benar sudah ada, terus ada sumber mata air jelas itu sudah ada, dan yang di sebelahnya tadi yang terakhir, apakah di sini menyimpan sebuah petirtaan yang luas untuk pemandian, atau bahkan ada sebuah makam? Apakah masih adakah di sini ditemukan makam-makam Raja Erlangga? Nah, kita juga tidak tahu karena dulu ribuan tahun tertimbun beberapa erosi, ada tertimbun tanah dan tanaman-tanaman juga kita tidak tahu. Untuk yang cincin ini simbolnya sepertinya ini Ganesha atau Iya, gajah. Ganesha atau gajah dewanya itu memang Hindu dulu. Ya memang konon yang dalam cerita literatur dari Ganesha ini adalah merupakan keturunan atau anak dari sang Mahadewa atau Dewi Siwa. Nah, seperti itu, mungkin sekilas seperti itu. Barangkali ada tambahan lagi untuk penjelasan yang lain. Untuk penjelasan sudah cukup, tapi harapan saya di sini bisa dikembangkan karena merupakan daerah yang potensial, daerah yang sangat bersejarah sehingga diperhatikan oleh pemerintah kota. Oke. Tadi pemirsa bahwa sebetulnya betapa kayanya bumi Lamongan, dari setiap sudut pedesaan atau kota banyak menyimpan sejarah-sejarah atau situs-situs yang perlu kita kaji lebih dalam lagi. Dan kalau tadi sudah dijelaskan sama Mas Han, warih adalah air, bahwa sebelum ini tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan warga bahwa di desa Patahan ini dikenal dengan desa 1000 sendang. Ada 6 dusun dengan masing-masing dusun memiliki minimal 2 sendang. Tetapi betul bahwa warih air, bahwa di desa yang sepertinya kelihatan gersang atau kering ini ternyata menyimpan sumber mata air. Kedepannya barangkali bisa digali lebih panjang atau lebih dalam. Apa yang diharapkan tadi bahwa bisa berkembang untuk kemakmuran masyarakat. Bahwa di sini Tribawono tidak mencari pembenaran karena kebenaran adalah milik semata-mata milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam dari kami, Tribawono Channel.